Prasetyo dengan NIM 22072080, Prodi D3 Teknik Mesin. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman tentang tanda pengerjaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut work in progress. Nomor 2, bagaimana prinsip dari tanda pengerjaan. Nomor 3, kapan tanda pengerjaan digunakan. Nomor 4, berikan contoh aplikasi penerapan tanda pengerjaan dalam gambar teknik. Nomor 5, apa dampak dari ketidaksesuaian tanda pengerjaan yang dibuat pada gambar teknik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kelima-limanya. Yang pertama, tanda pengerjaan atau dalam bahasa Inggris disebut work in progress atau WIP adalah tanda atau notasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu proyek atau menunjukkan bahwa dalam tahap pengerjaan atau belum selesai. Tanda ini biasanya digunakan di dalam dunia industri atau manufaktur untuk mengidentifikasi produk yang sedang diproses di line produk, atau di dalam proyek konstruksi untuk menandai bagian bangunan yang masih dalam progres pembangunan. Tanda pengerjaan dapat berupa label dan tanda lainnya yang dapat dipasang pada barang atau tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan teridentifikasi dalam jelas dan menghindari kesalahan dalam proses produk dan konstruksi. Nomor 2, bagaimana prinsip dari tanda pengerjaan? Prinsip dasar dari penggunaan tanda pengerjaan adalah untuk memberikan informasi visual yang jelas mengenai suatu pekerjaan atau proyek. Prinsip ini penting karena dengan menggunakan tanda pengerjaan, semua pihak yang terlibat dalam proyek atau produksi dapat dengan mudah melihat dengan jelas bagian mana yang sedang dalam proses pengerjaan dan bagian mana yang sudah selesai. Beberapa prinsip penggunaan tanda pengerjaan. 1. Mudah dibaca dan dipahami. 2. Konsisten. 3. Tepat waktu. 4. Memiliki informasi yang lengkap. 5. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penggunaan tanda pengerjaan dapat membantu mempercepat proses produksi atau konstruksi dan minimal kesalahan yang mungkin terjadi. 3. Kapan tanda pengerjaan digunakan? Tanda pengerjaan dapat digunakan dalam berbagai situasi tergantung pada konteks penggunaannya. Beberapa situasi di mana tanda pengerjaan sering digunakan antara lain: 1. Di line produk. Tanda pengerjaan dapat digunakan untuk menunjukkan status suatu produk seperti bagian mana yang sedang dalam proses pembuatan, bagian mana yang sudah selesai. 2. Di proyek konstruksi. Tanda pengerjaan dapat digunakan untuk menunjukkan bagian mana dari bangunan yang sedang dalam proses bangunan, seperti bagian dinding, lantai, atap yang masih dalam proses konstruksi. Di bidang teknik, pengerjaan dapat digunakan untuk menunjukkan tahapan pengerjaan dari suatu desain atau proyek teknik seperti desain rangkaian listrik, perancangan jaringan komputer, atau pengembangan program komputer. Nomor 4, berikan contoh aplikasi penerapan tanda pengerjaan dalam teknik. Tanda pengerjaan dapat diterapkan dalam gambar teknik. Ini menunjukkan status dari berbagai elemen gambar seperti bagian-bagian yang masih dalam proses perancangan atau sedang dalam tahap produksi. Berikut adalah contoh penerapan tanda pengerjaan dalam gambar teknik. Tanda pengerjaan pada gambar kerja arsitektur. Dalam gambar kerja arsitektur, menandai bagian-bagian yang masih dalam tahapan perancangan atau revisi. Tanda pengerjaan ini dapat berupa garis putus-putus melintang pada bagian gambar yang dikerjakan. Tanda pengerjaan pada gambar kerja elektronik. Dalam gambar kerja elektronik, tanda pengerjaan dapat digunakan untuk menunjukkan dalam proses perakitan atau pengujian. Tanda pengerjaan ini dapat berupa simbol-simbol khusus yang digunakan untuk menunjukkan status dari masing-masing komponen elektron. Dalam semua kasus di atas, tanda pengerjaan digunakan untuk memberikan informasi visual yang jelas tentang status elemen gambar teknik sedang dalam proses perancangan produksi atau perakitan. Nomor 5,
Apa dampak dari ketidaksesuaian tanda pengerjaan yang dibuat pada gambar teknik? Ketidaksesuaian tanda pengerjaan yang dibuat pada gambar teknik dapat berdampak pada kualitas dan efisien dari suatu proyek atau produksi. Beberapa dampak negatif dari yang terjadi akibat ketidaksesuaian tanda pengerjaan antara lain: peningkatan biaya produksi. Jika tanda pengerjaan tidak sesuai dengan status aktual dari suatu elemen gambar, maka dapat terjadi kesalahan dalam proses produksi. 2. Penundaan jadwal. Jika tanda pengerjaan tidak akurat, maka dapat terjadi penundaan dalam jadwal produksi atau proyek. Misalnya, jika suatu bagian dianggap telah selesai, padahal masih membutuhkan pekerjaan tambahan, maka hal ini dapat memperlambat jadwal produksi. Penurunan kualitas produk. Jika tanda pengerjaan tidak akurat, maka dapat terjadi kesalahan dalam proses produk atau perakitan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas produk yang dihasilkan baik dari segi performa maupun tampilan. Oleh karena itu, penting bagi para profesional yang terlibat dalam proses produk atau proyek untuk memastikan bahwa tanda pengerjaan yang dibuat pada gambar teknik sesuai dengan status aktual dari suatu elemen gambar. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisien dari suatu proyek atau produksi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.